Sebab Kau layak terima puji. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku
salam kanan kiri, katakan ayo bersuka cita. Bapak Ibu percaya Tuhan mampu mengangkat kita tinggi-tinggi. Kita akan nyanyikan pujian ini.
pada Tuhan yang akan menjaga. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Semangat saja nyanyikan dari awal. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Nyanyikan dengan semangat dan manis. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan, di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Makin berdiri. Ku kagumi caramu mencintaiku,
bulan ini kita masih dalam tema mengenai ibadah. Ibadah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sudah belajar tentang hakikat ibadah, yaitu kurban, persembahan diri kepada Allah. Kita juga sudah belajar bahwa ibadah itu kita harus benar-benar prepare, kita persiapan dengan baik supaya kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dalam setiap hidup kita. Yang ketiga, kita juga sudah mendengar tentang ibadah itu harus ajak, harus stabil, harus konstan, tetap, konsisten, terus menerus. Nah, pada minggu yang terakhir ini saya mengajak kita untuk melihat satu tema yang sangat penting, ya, yaitu ibadah adalah kasih. Worship is love, and love is giving. Dan kasih itu memberi. Mari kita buka firman Tuhan dalam Ibrani, surat Ibrani. Saya ajak kita membaca bergantian ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Saya baca ayat 11, Bapak Ibu ayat 12. Nanti di ayat yang ke-14 kita bacakan bersama-sama. Hitungan ketiga, mulai dari saya mulai. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah dan darah anak-anak, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu dia telah mendapat kebebasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, sama-sama, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, maka Kristus menyucikan kita melalui darahnya. Apa yang disucikan? Yang disucikan adalah hati nurani kita, dan dikatakan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi ibadah itu berkaitan erat dengan kasih. Ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bukan dalam keadaan kita yang karena kita baik, bukan karena kita berharga, bukan karena kita saleh, Allah menunjukkan kasih-Nya. Tidak. Allah menunjukkan kasih-Nya justru ketika kita sedang dalam keadaan sebagai seteru Allah. Kita adalah musuhnya. Kita hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa. Allah mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat, unconditional love. Kasih Allah yang tidak bersyarat. Allah tidak berkata, aku akan mengasihimu kalau kamu baik, kalau kamu saleh, kalau kamu hidup benar, aku mengasihimu. Tidak. Karena engkau berharga, maka aku mengasihi engkau. Justru kebalikannya. Karena Allah mengasihi kita, maka kita berharga. Karena Dia menebus hidup kita, maka kita menjadi berharga.
di mata Tuhan. Israel berharga karena Allah memilih mereka, karena Allah telah menetapkan mereka menjadi milik kepunyaannya. Tapi apa yang dilakukan Israel? Bangsa Israel bangsa yang tegak tengkuk, bangsa yang keras kepala. Tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Luar biasa. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang luar biasa. Dan kasih yang tidak bersyarat ini ditunjukkan oleh Allah melalui apa? Melalui yang namanya giving. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Menggantikan kita. Kita yang harusnya terpaku di salib. Karena dikatakan orang yang terkutuk adalah orang yang tergantung di atas kayu salib. Orang yang karena perbuatan dosa yang layak dihukum mati, harusnya kita yang disalibkan. Tapi Kristus menggantikan kita. Dia yang tidak bersalah, Dia yang tidak bercacat celah. Dia datang ke dalam dunia, Dia menggantikan posisi kita. Sebab itu karya Kristus dikatakan sebagai karya substitusi, korban pengganti. Bapak Ibu, saya pernah dulu menyampaikan sebuah kesaksian, sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata, sebuah film, di mana seorang penjaga lintasan kapal melewati sebuah sungai yang besar. Itu jembatannya itu harus dibuka supaya kapal itu bisa lewat. Dan ketika kapal sudah hampir mau lewat, si bapak ini ya dia sedang melihat-lihat di ruang kantornya tanpa dia sengaja. Dia melihat anaknya itu sedang bermain di dekat sebuah tempat yang memang di situ ada roda-roda besar yang akan memutar untuk mengangkat jembatan tersebut. Nah, pada saat kapal itu sudah sangat mendekat, bapak ini baru perhatikan bahwa anaknya itu tiba-tiba masuk ke dalam lubang itu, jatuh ke dalam lubang itu. Bapak Ibu, dia berada dalam sebuah kondisi di mana dia harus membuat keputusan yang sangat sulit. Kalau dia mengangkat jembatan, anaknya pasti mati. Tapi kalau dia selamatkan anaknya, maka banyak orang yang ada di kapal itu pasti akan mati karena dia menabrak jembatan tersebut. Ada dua ya, waktu itu kalau nggak salah kereta api, ya kereta api. Jadi jembatan itu ditutup, kereta api akan lewat dan dibuka ketika kapal itu akan lewat. Nah, Bapak Ibu, ketika sampai pada keputusan itu, dia memutuskan untuk membuka jembatan. Ya, setelah dia membuka jembatan, kereta api yang mau lewat dia tutup. Nah, jadi waktu dia buka, kapal sudah lewat, tanpa dia sadari bahwa kereta api dengan laju itu akan melintasi jembatan tersebut. Akhirnya Bapak Ibu, dia menutup jembatan itu dan anaknya mati. Jadi waktu film itu dikisahkan, kereta itu lewat, kemudian dia mengangkat anaknya berjalan melintasi rel itu sambil menangis. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di posisi seperti itu sebagai orang tua, melihat anaknya satu-satunya mati. Bagi orang-orang yang dalam kereta itu dikisahkan, di situ ada perempuan tunasusila, ada pemabuk yang menggunakan narkoba dan sebagainya. Itu diselamatkan oleh seorang anak yang harus menjadi korban. Bapak Ibu, apalagi Kristus, Dia yang tidak bersalah, anak yang sangat dikasihi oleh Bapaknya, tapi harus menggantikan kita. Itulah arti kasih yang sesungguhnya. Dan ketika Kristus mati di kayu salib, dikatakan bahwa Ia membawa darahnya, ya, masuk menghadap Bapaknya, bukan lagi membawa darah domba jantan, tetapi membawa darahnya sendiri. Untuk apa? Untuk menyucikan hati nurani kita yang jahat akibat dosa, dan menyucikan kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dari dosa yang kita lakukan setiap saat, kita disucikan. Jadi Bapak Ibu,
di situ dikatakan ayat yang ke-14 bagian terakhir, dikatakan bahwa supaya tujuannya ya, supaya kita dapat apa? Beribadah kepada Allah. Jadi orang yang mau beribadah kepada Allah itu dimulai dari love. Allah mau supaya umatnya yang sudah jatuh dalam dosa kembali kepadanya, beribadah kepadanya, memuliakan namanya. Maka Allah harus memulainya dengan memberikan anaknya. Itulah kasih yang terbesar. Dan kasih itu diwujudkan melalui pemberian. Makanya Bapak Ibu kalau kita bilang kasih, ya kasih dong. Ibu satu, kasih dong. Kasih itu apa? Sederhana. Kasih itu give, memberi. Itu kasih. Jadi kalau orang bilang dia mengasihi tapi tidak ada sesuatu yang dia korbankan, itu bukan kasih. Karena kasih itu pasti berkaitan dengan giving, memberi. Nah, ketika Allah menunjukkan kasihnya, ia memberikan anaknya, itu bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah supaya kita orang berdosa, ketika kita percaya kepada Kristus, dua hal yang terjadi menurut surat Ibrani. Kita disucikan hati nurani. Kenapa sih Tuhan menyucikan hati nurani? Karena hati nurani ini adalah tempat pembuatan keputusan yang penting dalam hidup kita. Dari hati kita akan mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran kita pasti mempengaruhi perbuatan kita. Sebab itu hati nurani ini harus dibersihkan, disucikan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki hati nurani yang bersih, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat, yang dipikirkan dan dilakukan itu bersih, memuliakan Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan hati nuraninya itu tercemar oleh dosa. Bapak Ibu, sebagai contoh, kalau kita berbicara tentang hati nurani, saya berikan contoh yang sederhana. Ketika kita melihat ada barang yang tidak memiliki pemiliknya, katakanlah dalam ibadah seperti ini, kemudian semua lagi sibuk, kemudian ada satu barang yang kita lihat dan pemiliknya tidak di situ. Lalu ada hati bilang begini, wah, gak ada pemiliknya, ambil aja. Lalu kemudian ada suara yang lain bilang begini, jangan, itu bukan milikmu. Nah, ini hati nurani. Ada suara hati, kita selalu bilang suara hati. Suara hati yang akan membuat kita itu mempertimbangkan sisi baik dan buruknya. Itu hati nurani. Tetapi karena hati nurani ini sudah jatuh juga, sudah tercemar oleh dosa, maka kadang-kadang hati nurani ini tidak dapat menolong kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Justru kita membuat keputusan untuk melakukan hal yang jahat. Kita melawan hati nurani kita untuk melakukan dosa. Karena apa? Memang hati nurani kita sudah tercemar oleh dosa. Jadi sulit untuk bisa melawan dosa. Kadang-kadang hati nurani kita tidak berdaya. Karena apa? Karena sudah tercemar oleh dosa. Oleh karena itu Tuhan mau menyucikan hati nurani kita. Supaya apa? Bersihnya mulai dari dalam. Kalau dalam hati ini sudah murni, bersih, maka yang keluar dari dalam itu juga bersih. Seperti mata air. Kalau mata air yang bersih, pasti mengeluarkan air yang bersih. Kalau hati kita bersih, sudah disucikan oleh darah Kristus, maka yang keluar dari hati kita hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bersih, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Nah, supaya apa? Supaya ketika hati nurani kita bersih, maka itu juga berdampak pada perbuatan-perbuatan kita, tidak sia-sia. Kalau hati sudah bersih dan perbuatan kita baik, baru kita boleh beribadah kepada Allah. Artinya apa? Kalau kita mau beribadah kepada Allah, kita harus pastikan hati kita bersih, perbuatan kita tidak sia-sia. Kalau Bapak Ibu masih menyakiti orang lain, saya mau tanya,
Bapak Ibu bisa beribadah gak dengan damai sejahtera? Tidak bisa. Karena apa? Pasti ada perasaan tertuju. Hati nurani kita gak bisa dibohongi. Dan itu akan terlihat dari mana? Wajah. Wajah itu cerminan hati. Jadi kalau hati kita lagi gak senang, gak mungkin kita tersenyum. Gak mungkin. Pasti cemberut. Kalau kita sedih, gak mungkin kita tertawa. Ya, walaupun ada orang yang tertawa dalam tangisan, dia tertawa sesungguhnya menangis. Ya, Bapak Ibu, ketika Tuhan menyucikan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia, tujuannya apa? Supaya kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Di awal bulan waktu saya berbicara tentang hakikat ibadah, itu kurban tubuh, persembahan tubuh di atas mezbah Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ketika kita mempersembahkan tubuh, di sini tubuh yang apa, yang seperti apa? Saya sudah sampaikan bahwa hidup kita ini yang kita persembahkan adalah bukan lagi tubuh secara fisik, tapi hidup baru kita yang kita persembahkan. Hidup yang sudah disucikan, hidup yang sudah dibersihkan, itu yang kita bawa kepada Tuhan sebagai kurban kita, sebagai wujud ibadah kita. Karena ibadah itu pasti berkaitan dengan kurban. Dalam PL, domba lembu jantan dikurbankan. Itu adalah worship, ibadah. Maka di dalam surat Ibrani, ibadah kita haruslah disertai dengan hati nurani yang bersih. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke ibadah, ke gereja, Bapak Ibu berdoa, Tuhan, sucikan hati saya, bersihkan hati saya, ampuni setiap dosa dan pelanggaran saya, sehingga ketika kita masuk di rumah Tuhan, kita masuk dengan hati yang bersih. Kita sudah membereskan perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia. Mungkin kita pernah menyakiti orang, kita minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita minta ampun sama Tuhan itu bagi saya mungkin tidak terlalu sulit. Semua kita menyadari kita salah, kita sudah berbuat salah kepada orang lain. Gampang kita datang kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tapi yang sangat sulit yang kita lakukan adalah datang kepada orang yang kita sakiti dan berkata, maafkan saya salah. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus bekerja dalam hati kita, ya kita tidak akan mungkin bisa bertahan untuk menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan segala yang kotor. Kita nggak akan bisa bertahan, karena keinginan roh itu pasti bertolak belakang dengan keinginan daging. Jadi kalau Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk membereskan hati nurani kita, jangan ditahan, jangan ditunda. Bayangkan kalau Bapak Ibu menyelesaikan dosa, menyelesaikan masalah dengan orang lain, lalu kemudian maaf, ya Tuhan bilang cukup, kembali pulang. Kita pulang dalam keadaan yang kita belum menyelesaikan dosa kita. Bapak Ibu menyesal, ya. Oleh karena itu, mari kita melatih diri kita beribadah dalam dua hal yang firman Tuhan katakan pagi hari ini, yaitu kita mewujudkan ibadah kita juga sebagai yang pertama, kasih kita kepada Allah. Ya, jadi worship is love, ibadah adalah kasih. Maka pertama-tama kita mau menunjukkan kasih kita kepada Allah. Yang pertama, ya, karena Allah sudah lebih dulu apa? Mengasihi kita, sudah menyucikan kita. Hati nurani kita sudah dibersihkan. Perbuatan-perbuatan dosa kita sudah disucikan. Sebab itu kita mau mengasihi Tuhan dengan cara apa? Kita mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengasihi aku. Aku tidak mungkin bisa membalas kasih-Mu, tapi aku mau beribadah
sebagai wujud kasihku kepadamu. Maka ibadah itu harus dilandaskan di atas yang namanya love, kasih. Sederhana, kalau kita mengasihi Allah, firman Tuhan berkata, turutilah perintah-perintah Tuhan. Ya, di dalam 1 Yohanes di sana dikatakan bahwa barang siapa mengasihi aku, ia menuruti perintah-perintahku. Artinya begini, kalau ibadah itu kasih, kalau kita beribadah karena kita mengasihi Allah, berarti kita bukan hanya sekedar beribadah, tapi kita melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan bukan cuma di gereja, tetapi melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Itulah ibadah yang sejati. Lalu yang kedua, karena ibadah itu kasih dan kasih itu memberi, maka ketika kita mau beribadah, yang kedua harus kita lakukan adalah giving. Memberi. Memberi itu tidak selalu dalam bentuk materi. Pemberian kita itu banyak bentuk. Kita kalau di dalam Yakobus, ibadah itu adalah menolong fakir miskin, janda, yatim piatu. Apa maksudnya? Ibadah yang murni adalah memberikan bantuan kepada janda-janda fakir miskin. Artinya, istilah janda, fakir miskin, yatim piatu itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Mereka yang kalau dalam konteks waktu itu yang bekerja itu laki-laki. Wanita itu lebih banyak mengurus urusan rumah tangga. Sebab itu kalau Bapak Ibu baca di Amsal, ya, wanita yang bijak itu pagi-pagi sekali, ya, dia sudah mengatur semua seisi rumahnya. Itu wanita. Laki-laki itu bekerja. Kalau punya anak laki-laki itu akan bekerja. Karena laki-laki tumpuan dari keluarga, untuk menafkahi keluarga. Nah, kalau suaminya meninggal, maka anak-anaknya masih kecil, ya, para janda ini mengalami kesulitan untuk bisa menghidupi kehidupan mereka. Makanya di dalam surat Yakobus, bahwa kalau kita beribadah, bukan hanya kita datang kepada Tuhan bersekutu, tapi ibadah yang nyata adalah kita menunjukkan belas kasihan. Itu maksudnya. Menunjukkan belas kasihan kepada siapa? Kepada mereka yang memang memerlukan, membutuhkan belas kasihan kita. Jadi kita sudah menerima belas kasihan Tuhan. Kita juga harus menunjukkan bukan hanya kasih kita kepada Allah, tapi belas kasihan itu juga ditujukan kepada sesama. Oleh karena itu Tuhan Yesus menyimpulkan seluruh hukum Taurat itu dalam 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, kita mencatat manusia akhir zaman itu salah satu indikatornya adalah mencintai dirinya sendiri, individualistik, masa bodoh dengan orang lain. Mau mati bukan urusan gua, mau nggak punya apa-apa itu bukan urusanku. Itu individualis. Itu orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Saya senang Bapak Ibu, ya, jemaat sampai bukan tipe orang seperti itu. Kita di sini, saya tahu betul, saya sudah hampir 8 tahun di Kesambe. Saya tahu Bapak Ibu, ya, di antara kita ini tidak tahan ketika kita lihat orang-orang yang memang mengalami kesulitan, gak bisa menahan untuk memberi, untuk menolong. Itu harus dipertahankan. Karena apa? Karena ketika kita menahan kebaikan dari orang yang patut menerimanya, dosa. Firman Tuhan katakan, kita tahu orang ini butuh pertolongan dan kita mampu melakukannya, tapi kita menahan kebaikan itu dosa. Jadi wujud ibadah kita itu sederhana Bapak Ibu. Hidup sesuai firman dan menyatakan belas kasihan kepada orang lain. Firman Tuhan berkata begini, kita menolong semua orang, tapi ada catatan, terutama saudara seiman. Bukan berarti lalu ukurannya saudara seiman, lalu orang yang tidak seiman kita
tidak tolong. Salah. Artinya kalau kita dalam persekutuan kita tahu ada saudara seiman kita kesulitan, Bapak Ibu harus mengulurkan tangan, menyatakan belas kasihan. Kalau orang yang belum percaya, kita juga menyatakan belas kasihan kita, mereka akan berkata begini, orang Kristen luar biasa itu. Beda ya, beda. Bapak Ibu, janji Tuhan bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan menjamin hidup mereka, bahkan anak cucu mereka akan berkasa di bumi. Masa depan mereka penuh dengan harapan. Tapi persoalannya adalah kadang-kadang kita dalam hidup ini kita suka menahan ya kebaikan kita kepada orang lain. Kita ukurannya apa yang dia berikan untuk saya. Apakah dia pantas menerima kebaikan saya? Dia terlalu banyak menyakiti saya. Dia orang yang tidak patut untuk ditolong. Bapak Ibu, kalimat-kalimat seperti ini itu akan membuat kita tidak menunjukkan kasih. Kalau Tuhan mau menunjukkan kasih pakai kriteria seperti itu, mati kita semua, binasa semua kita. Kenapa? Kita terlalu banyak dosanya. Tapi karena Tuhan tidak melihat pelanggaran kita, Ia tunjukkan kasihnya yang besar bagi kita. Maka ketika kita mau mengasihi orang lain, jangan melihat apa yang dia lakukan kepada kita. Kalau dia 5 kali berbuat jahat kepada kita, 10 kali buat kebaikan kepadanya. Itu sama dengan kita menaruh bara di atas kepalanya. Bapak Ibu, kalau orang yang nyakiti kita, kita memberkati, kita memberikan kebaikan, menunjukkan kebaikan kepadanya, dia akan gelisah. Dia akan melihat bahwa ternyata orang ini beda. Saya sudah nyakiti dia, tapi dia tidak pernah membalas. Justru dia mengasihi saya. Dengan cara itu, orang itu akan diselamatkan. Orang itu akan bertobat dari perbuatannya. Bapak Ibu, satu ayat yang terkenal di dalam 1 Korintus 13 ya tentang kasih. Ada satu kalimat pendek bahwa kasih itu menutupi dosa. Banyak sekali dosa. Apa artinya? Karena Allah mengasihi dunia, Ia memberikan anaknya. Anaknya mati. Manusia yang begitu banyak yang berbuat dosa, dosanya ditutupi, disucikan, dibersihkan oleh darah Kristus. Kita yang sudah dibersihkan hati nurani dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ketika kita sudah dikuduskan, waktu kita beribadah kepada Tuhan, atau orang lain katakanlah membuat yang tidak menyenangkan kita, ya mungkin menyakiti kita, Bapak Ibu tetap mengasihi, ya tetap mengasihi. Jangan Bapak Ibu balas. Jangan. Karena kasih itu menutupi dosa. Kalau kita mengasihi, kita tidak lihat dosanya. Kalau kita mengasihi, kita tidak hitung-hitung pelanggarannya. Oh, gak bisa. Terlalu banyak dia menyakiti saya. Kalau Tuhan tanya, berapa banyak engkau menyakiti adik? Gak terhitung. Ya, gak terhitung. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kasih ini bukan untuk diucapkan, tapi kasih ini untuk dilakukan. Kalau orang mengasihi Allah, dia memberi waktunya, ya, untuk Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kemudian kesibukan kita menjauhkan kita dari Tuhan. Pekerjaan kita menjauhkan kita dari Tuhan. Hati-hati. Karena apa? Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan. Bahkan yang paling penting adalah kita sudah ditebus, sudah dibersihkan. Hati nurani kita sudah dibersihkan. Dari perbuatan yang sia-sia kita juga sudah dibersihkan. Maka sekarang kita sebagai orang-orang yang sudah disucikan, mari kita tunjukkan bahwa kita beribadah itu dengan hati nurani yang bersih. Kita beribadah, tapi di luar ibadah, di luar gereja, kita juga menunjukkan perbuatan-perbuatan yang bersih, perbuatan-perbuatan yang tidak sia-sia. Bapak Ibu, banyak orang
menganggap ibadah itu hal yang sampingan. Ibadah itu bukan hal yang penting. Ya, kalau kita menganggap ibadah itu tidak penting, Bapak Ibu, saya cuma mau ingatkan kita, hati-hati. Karena ketika Tuhan dinomor duakan, kita tidak menghormati kehadiran Tuhan dalam ibadah. Hati-hati Bapak Ibu. Saya bukan mengancam, tapi firman Tuhan, Allah itu cemburu. Allah itu pencemburu. Ya, kita bersyukur bahwa kita tidak lagi seperti zaman PL, ketika Allah cemburu lalu kemudian Allah langsung membinasakan umatnya. Ya, Bapak Ibu bayangkan kalau Tuhan itu masih menerapkan sistem dalam PL, banyak kita yang sudah mati. Ya. Tapi bukan berarti di zaman PB ini lalu kemudian kita mengabaikan kekudusan Tuhan, mengabaikan kehadiran Tuhan dalam ibadah. Jangan. Kalau Bapak Ibu ibadah, Bapak Ibu sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan, dengarkan sungguh-sungguh. Ya, semua yang lain Bapak Ibu tinggalkan dulu. Dan itu perlu dilatih Bapak Ibu, tidak mudah. Kalau Bapak Ibu mau komit, ya, hari Minggu, hari ibadah, apapun yang terjadi, 1,5 jam pertama, semua offline, handphone. Saya mau kasih tantangan, siapa yang berani? Ya, siapa yang berani? Bapak Ibu berani? Belum tentu, belum bisa. Set, tapi pikir-pikir set. Ya, Bapak Ibu, maksud saya adalah mungkin kita tidak offline. Ya, mungkin kita bisa tetap kasih mode on, tapi kita kasih silent. Dan biarkan pesan itu 10-15 muncul, gak apa-apa. Tunggu setelah ibadah, buka semua kita balas. Ya, karena apa? Ketika kita melihat dan banyak pesan yang penting harus dibalas, kita sudah tidak fokus lagi kepada Tuhan. Ini mungkin hal yang sepele, tapi Bapak Ibu, cara kita di dalam beribadah menunjukkan bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan, menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Itu ditentukan dari bagaimana cara kita beribadah. Kalau Bapak Ibu ibadah dengan penuh hormat, dengan penuh kekaguman, Bapak Ibu akan lupa dengan yang namanya handphone dan lain-lain, karena Bapak Ibu fokus pada Tuhan. Ini memang sulit, ya, sangat sulit. Kalau anak-anak masih kecil, ya wajar. Mereka bisa main handphone, dari mereka nggak ribut dan mengganggu orang lain. Mereka melihat karena mereka belum bisa memahami penyampaian khotbah-khotbah. Tapi kita yang sudah dewasa, kita sungguh-sungguh fokus. Hanya 1,5 jam. Bapak Ibu fokus kepada Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan melalui cara kita beribadah. Siap Bapak Ibu? Nah, 20-10%. Siap Bapak Ibu? Amin. Ya toh? Ini semua termasuk saya. Termasuk saya. Bukan cuma saya ngomong begini lalu firman Tuhan ini pedang mata dua. Lalu Bapak Ibu belum kena, saya sudah dipotong duluan. Saya harus bertobat dulu sebelum saya menyampaikan kepada Bapak Ibu. Kita semua sama-sama belajar supaya apa? Ibadah kita semakin greget, ibadah kita semakin memuliakan Tuhan. Hati nurani kita mulai terus dibersihkan. Bapak Ibu, saya mau tanya, pilih dua. Keadaan kita dalam ibadah dalam sebagai seorang Kristen tambah hari tambah buruk, atau tambah hari tambah indah dalam pandangan Tuhan dan sesama? Mau yang mana? Tambah indah. Tambah indah dalam pandangan Tuhan dan pandangan sesama. Cuma ada dua pilihan, buruk atau baik. Pilihlah yang baik. Dan bukan berarti yang baik ini tidak ada tantangan. Banyak tantangan dalam ibadah. Kemarin kita sudah pelajari banyak tantangan dalam ibadah. Ya, tapi kita mau mengatasi setiap tantangan itu supaya apa? Supaya hidup kita ini kita jaga, kita pertahankan. Hidup dengan hati nurani yang bersih, menjauhkan semua perbuatan yang sia-sia. Itu ibadah. Lalu kita mewujudkan ibadah itu dalam dua hal. Yang pertama apa? Mengasihi Allah. Dengan cara apa? Taat kepada firman-Nya, menghormati Tuhan di setiap
aspek hidup kita. Dalam ibadah seperti ini, hormat akan Tuhan. Di luar, di tempat bekerja, hormat kepada Tuhan dengan cara apa? Jauhkan semua yang Tuhan larang. Jangan menahan kebaikan bagi orang yang patut menerimanya. Lalu yang kedua, bahwa ibadah itu berkaitan dengan memberi. Berikan pikiran kita, berikan tenaga kita, berikan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Kita bawa kepada Tuhan. Kita memberikan nasihat kepada orang. Banyak bentuk pemberian. Ya, kalau ibadah itu memberi, ibadah itu kasih, dan kasih itu memberi, maka ibadah itu juga berkaitan dengan memberi. Kalau dulu orang berikan lembu jantan, sekarang kita nggak perlu lembu jantan, mahal. Ya, tiap kali saya mau mengasihi seseorang, Pak Mujiono, saya mengasihi Bapak, saya bawa 1 ekor lembu. Waduh, kalau 10 orang saya menyatakan kasih, saya bangkrut. 10 ekor lembu misalnya, contoh seperti. Sekarang tidak. Ya, ketika kita menyapa, kita memberikan senyuman, itu pemberian kan? Memberikan senyuman. Coba bawa ibu lihat kiri kanan, berikan senyuman yang terbaik sebelah kiri kanan. Jangan bapak ibu senyum tapi terpaksa. Ya, itu gak tulus. Ya, senyuman itu keluar dari hati. Gitu. Bapak ibu orang yang hati yang murni, bapak ibu sehat. Ya, bapak ibu punya hati kalau murni, nggak ada, kan murni bukan tidak bercampur. Jadi kalau kita juga ibadah dengan firman, tapi firman ini bercampur dengan sakit hati, bercampur dengan dendam, kepahitan, masa lalu, udahlah. Yang pahit-pahit itu buang saja. Ya toh? Yang kotor-kotor buang. Kenapa? Karena kita sudah dimurnikan. Tidak lagi bercampur. Jadi kalau ada sakit hati mau bersarang di sini, katakan dalam nama Yesus, keluar dari hati saya. Hati saya hanya ada firman, hanya ada kasih. Nah, itu cara ya, seperti itu. Ya, dulu kalau orang yang sudah berapi-api dalam Tuhan, ya toh? Waktu di kampus, kami tuh laki-laki dan perempuan itu beda. Perempuan makan sendiri, laki-laki duduk sendiri, pisah. Ya, seperti hukum Taurat, nggak boleh campur. Kemudian kita dilarang 3 tahun pertama nggak boleh pacaran, gitu. Nah, ada teman saya itu jaga kekudusan, kudus banget. Jadi waktu dia jalan, tiba-tiba dia lihat wanita yang cantik, langsung dia berkata, dalam nama Yesus. Langsung dia buang muka, nggak mau. Kalau dia melihat ada sesuatu penampakan yang kurang baik yang bisa buat dia jatuh dalam dosa, dia tengking dalam nama Yesus setan. Dia langsung buang muka. Karena apa? Kalau dilihat, timbullah keinginan. Kalau sudah timbul keinginan yang nggak baik, itu sudah dosa. Mengingini seseorang dalam hati, kita sudah berdosa, berzina kata Tuhan Yesus. Jadi kalau lihat sesuatu yang bisa membuat kita bilang, dalam nama Yesus, saya buang muka. Jangan dalam nama Yesus. Jangan. Kalau ada yang menggoda kita untuk berbuat dosa, bila perlu tengking dengan suara yang terdengar, dalam nama Yesus. Itu kami lagi berdoa untuk tempat yang banyak kuasa gelapnya. Ya, saya dengan Pak Prayer, kita lagi baca firman, itu ada bunyi. Oh, seperti orang pukul triplex. Pak Prayer saksi gitu. Mana anjing bisa pukul triplex? Gak mungkin. Ada yang sakit hati. Udah saya berdoa, saya tengking dalam nama Yesus. Itu seperti manusia kesakitan keluar dari ruangan itu. Ada yang gak senang. Dan saya yakin sejak itu dia gak mau balik-balik lagi, kecuali diundang. Ya, orang kalau sudah lepas kuasa gelap tapi masih undang lagi, yang datang lebih jahat. Ya, yang datang lebih jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau sudah bersih, bersih terus. Jangan kaki kiri bersih, kaki kanan kotor. Kita masih mau hidup dalam dosa, tapi kita juga mau beribadah kepada Tuhan. Jangan stop. Mulai hari ini kita mau kopi Tuhan. Dua-dua kaki saya mau bersih untuk Tuhan. Mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya apa? Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ya.
Hal-hal yang buruk-buruk Bapak Ibu jangan buang, gak ada faedahnya. Saya selalu katakan bahwa Bapak Ibu kita ini satu tubuh. Bukan lagi 2, bukan lagi 10, bukan lagi 30. Kita ini dalam Kristus itu satu tubuh. Kalau kaki injak duri, jangan mulu tertawa. Kasihan lo, injak duri sakit nggak ada. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu injak duri, ya itu dari ujung kaki sampai di ujung di kepala, semuanya sakit. Itulah gambaran tentang tubuh Kristus. Dan Kristus dikatakan kepala. Jadi kalau ada saudara seiman yang jatuh karena kelemahan, jangan kita tertawai. Kita doakan, kita kasih hati. Kalau ada sesama kita mungkin karena lupa menyakiti, minta ampun dan berani dengan gentle minta maaf. Ini perlu kita belajar Bapak Ibu. Ya kan firman Tuhan katakan latihlah dirimu beribadah. Latih untuk berani berkata maaf kalau salah. Minta maaf. Kalau udah minta maaf, dia nggak mau maafkan, urusannya dengan Tuhan. Hati ini belum damai. Ya, kalau kita saling mengasihi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Mazmur 133. Hidup rukun, kesanalah Tuhan perintahkan berkah. Dan yang anti dengan kerukunan itu cuma satu Bapak Ibu, simbolis. Iblis nggak mau umatnya itu bersatu. Iblis nggak mau anak-anak Tuhan itu bersatu. Dia mau porak-porandakan persekutuan anak-anak Tuhan. Jadi kalau sudah mulai ada benih-benih yang bisa membuat perpecahan, Bapak Ibu cepat sadar, insaf, kembali pulihkan hubungan. Supaya apa? Tidak memberi celah kepada si iblis. Bapak Ibu diingatkan oleh Roh Kudus, cepat perbaiki. Kalau hati kita mungkin gak bereskan segera, Tuhan ampun, bersihkan hati saya supaya murni lagi. Tuhan, tanpa saya sengaja saya sudah nyakiti saudara, Tuhan saya minta ampun. Dan kalau berani datang kepada dia, maafkan aku. Kamu gak sengaja nyakiti kamu. Ya, tapi Bapak Ibu kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati bahwa saya sudah sempat singgung ya, bahwa kita tersakiti, ya perasaan kita nggak nyaman, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau orang kata-katanya langsung pedes menyinggung kita, pasti kita sakit hati, pasti. Tapi yang kedua, hati-hati dengan pikiran kita sendiri. Ketika kita memaknai sesuatu dan itu negatif, tapi itu belum tentu benar. Mas Santi lihat saya, wajahnya nggak senyum. Lalu saya bilang, berkata dalam hati begini, ya opo marah saya, aku nggak ada salah sama dia, gitu loh. Lalu kemudian saya juga jaga jarak. Ketemu saya nggak mau nyapa juga. Dia duluan kok. Padahal apa? Beliau nggak senyum sama saya karena sakit gigi. Jadi saya memaknai sesuatu di pikiran saya, ini sudah salah. Saya menganggap itu kebenaran. Nah ini yang bahaya. Itu yang harus kita waspadai supaya kita tidak ditipu oleh si jahat. Bapak Ibu, iblis itu bisa menipu siapa saja. Hamba Tuhan sekaliber apapun masih manusia, masih bisa ditipu iblis. Iblis itu lebih pintar, lebih cerdik dari manusia. Ya, dia tuh diciptakan Tuhan lebih hebat dari manusia. Karena apa? Dia punya kuasa. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bisa keluar masuk tanpa dilihat. Kita terbatas. Kita rentan ditipu sama si iblis. Iblis itu bapak segala penipu. Kalau dia penipu berarti jangan kita tertipu. Kelihatannya benar, belum tentu itu benar. Itu pasti, itu pikiran kita, belum tentu itu benar. Bapak Ibu, kalau saya angkat handphone begini, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Saya mau tanya, boleh jawab. Pak Tok, waktu saya angkat handphone ini, apa yang Pak Tok pikirkan? Mau diberikan. Pak Rangga, waktu lihat saya angkat handphone ini,
Apa yang pernah Anda pikirkan? Pak Ni, kalau lihat saya angkat handphone gini, apa yang Pak Ni pikirkan? Mau diberikan. Mbak Santi, kalau saya angkat handphone ini, apa yang dipikirkan? Siapa yang mau HP saya? Berarti yang memberi makna siapa? Bapak Ibu sendiri memberi makna. Bapak Ibu tahu apa makna yang saya angkat ini? Maknanya apa? Handphone saya jadul. Berarti apa yang saya tunjukkan dengan apa yang Bapak Ibu maknai dalam pikiran beda. Jadi jangan menilai seseorang hanya karena hasil pikiran kita dan itu belum ada buktinya. Jangan. Bapak Ibu sudah salah dalam memaknai. Kemudian Bapak Ibu juga kemudian membuat jarak lalu kita mulai kelihatan seperti ada masalah. Padahal gak ada masalah. Kita aja yang seperti itu salah dalam pemaknaan. Karena makna itu bukan pada objek, tapi pikiran kita yang memaknai objek itu. Sebab itu hati-hati dengan pikiran kita. Karena pikiran kita itu dari hati. Oleh karena itu hati ini jaga baik-baik. Ya, jaga karena sudah dimurnikan, maka kita jaga hati. Dengan firman, ayo semakin mencintai, mengasihi. Tuhan bilang kita mengasihi bukan mengasihi orang baik, bukan hanya mengasihi teman musuh sekalipun. Kita kasih, kita doakan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini kalau sudah saling mengasihi, saling memberi, itu ibadah yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya pulanglah, turunlah, terimalah berkat nikmat sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus melimpah atas kami semua,
dari sekarang sampai Maranatha, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.